Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bi kudumikum. Kali ini kita sudah berada di sebuah peternakan sapi di tengah lahan tebu ini teman-teman. Dulunya juga bagian dari lahan tebu, tepatnya di Kecamatan Kawedanan, desanya Driorejo, Kabupatennya Magetan, Jawa Timur, tetap di negara Indonesia. Dan kali ini Negara Sapi, channelnya para pecinta sapi, sudah sampai lokasi kandangnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol nantinya dengan ownernya dari kandang sapi ini teman-teman. Seperti apa konsep peternakannya dan juga sapi-sapinya. Langsung saja kita menuju ke ownernya kali ini. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Mohon izin, ini review-review di kandang sapinya ini Pak. Monggo Mas. Oke, siap. Nah ini teman-teman, kita memasuki kandang sapinya. Ini sebelumnya non saya Pak, mohon dipakai supaya suaranya lebih nyaring dan bersih. Nah ini teman-teman, sapi-sapinya metodenya seperti apa. Ini mulai ternaknya tahun berapa sih Pak jenengan ini Pak? Di sini kira-kira baru kita memulai itu 2-3 tahunan Mas. Kurang lebih 3 tahunan Pak ya. 3 tahunan. Oh ini lagi apa Pak ini Pak? Ini lagi apa ini? Lagi nyampur makanan Mas. Oh makanya comborannya seperti ini. Oh. Sapinya udah disiapkan makan loh, kalau orangnya besok makan. Oh, makanya besok. Ya, sapi duluan. Oke siap. Nah. Yang penting ternaknya terjamin makanan duluan. Oke siap. Nah ini bisa diceritakan sedikit Pak, diperkenalkan ini peternakannya dan juga jenengan ini Pak. Maksud dalam arti perkenalan. Perkenalan jenengan dan juga kandang sapinya ini diberi nama apa gitu. Alhamdulillah, saya minta maaf sebelumnya untuk Amit, kita pasang dulu teman-teman. Mohon maaf Pak. Oke, bisa diceritakan dulu Pak ini awal mulanya peternakan sapinya dan juga jenengannya ini kok bisa berkecimpung di sapi ini seperti apa? Alhamdulillah, ini awal mulanya kita mulai kecil dari orang tua itu udah diajari untuk bekerja keras. Dalam arti kita pun dulu pernah untuk memelihara sapi sama bapak almarhum saya. Maka itu alhamdulillah sekarang cita-cita dari orang tua untuk mengajari saya memelihara sapi, alhamdulillah bisa terwujudkan. Gitu Mas. Maka itu kita pun memberi saran kepada saudara kita semua, siapa yang pengen untuk belajar sebagai penggemukan sapi, dalam arti kita bukan diangkat dari orang kaya. Bagaimana kita meminit dari bawah untuk bisa jadi orang yang bisa, dalam arti terbawa nama kita, gitu Mas. Jenengan tadi belum kenalan ini Pak, namanya jenengan? Nama saya Parno, Pentol Mas, tapi orang manggil Pentol. Kalau nama Parno tidak akan kenal Mas. Ya Pak Pentol gitu Pak, namanya gitu. Dari kecil gitu. Dari kecil namanya Pentol gitu Pak. Oke Pak, kita tadi jenengan sempat utarakan tadi bahwasannya semuanya dimulai dari nol. Dalam artian jenengan itu bisa sedikit flashback kisahnya diceritakan ini Pak. Pertama kali saya posisi dulu kerjaan saya terus terang saya tidak malu. Namanya kita memberi contoh, memberi support. Adik-adik kita hidup itu selalu hidup mulai kecil itu di jalanan. Istilah kata sampah itu ada yang memungutnya. Saya dulu sampah tidak ada yang memungutnya. Tapi saya tetap tidak berkecil hati. Karena dengan niat saya tetap selalu ingat sama Allah itu ya. Saya posisi bisa seperti ini pun kita punya niat hidup di kampung, namanya kita orang lapangan. Istilah kata ngalor ngidul petung. Diburu konco soal kenakalan perjudian. Maka itulah itu sebagai saya ukur tolak ukur hidup saya. Saya jadikan gambaran hidup ke depan. Masa yang akan datang itu akan seperti apa. Itu tinggal niat kita aja. Gitu Mas. Maka itu kalau bisa adik-adikku pokoknya janganlah kita mengecilkan orang tidak punya. Semua itu sama. Namanya Allah itu kalau ingin memberi rezeki tidak akan lama insya Allah.
Maka itu kita berpesan pada orang-orang, tidak usahlah terlalu menyepelekan orang. Oke, siap Pak. Ini dulu basicnya jenengan itu di peternakan atau seperti apa Pak? Istilahnya tadi jenengan sampaikan kan sampah aja nggak ada yang mungut itu, terus perjalanannya bisa diceritakan sedikit Pak? Kalau perjalanan hidup saya memang merantau di Pontianak, Mas. Jadi posisi awal kita berpikir peternakan, kita merantau di sana, tapi suatu saat saya akan tetap balik ke kampung. Itu kita harus punya program, dalam arti tujuan kita jangka pendek, jangka panjang kita harus terpikirkan. Suatu saat aku balik kampung, apa sih tujuan saya? Apa sih usaha saya nanti di sananya? Itu harus kita terprogramkan, Mas. Ini sambil kita jalan ke kandangnya sini bisa juga Pak. Boleh. Nah itu pertama kali ke Kalimantan itu memang ada sanak saudara atau gimana gitu Pak di sananya itu jenengannya? Saya di sana itu tidak ada keluarga. Saya cuma hanya yakin meminta pada Allah. Tapi alhamdulillah di sana saya cepat dipertemukan dengan saudara saya di Pontianak semua. Alhamdulillah sana orang baik semua. Jadi saudara saya semua, sampai sekarang pun alhamdulillah ikatan semua di sana seperti keluarga saya sendiri. Bener-bener mulai dari nol Pak ya. Dari nol, jangankan kita modal dalam arti 50.000, 20.000 aja susah pegang duit dulu. Naik kapal pun gratis, tidak ada yang memberi. Tapi alhamdulillah karena kita yakin namanya hidup dan mati hanya Allah yang tahu. Saya berserah diri, alhamdulillah ketemu jalannya. Allah selalu membukakan niat umatnya yang punya niat untuk di jalan Allah, insya Allah. Seiring berjalan waktu, kalau boleh tahu sekarang bergerak di bidang apa Pak saat ini usahanya yang kalau saya saat ini di bidang usaha pengelasan, bikin pengelasan pagar, terus minta proyek pemerintahan sedikit-sekitan gitu Mas. Oh gitu nggih, bidang gitu Pak nggih. Oke Pak, sedikit banyak kisahnya seperti itu nggih perjalanannya untuk memulai ternak sapinya, dan berawal dari cita-cita di masa kecil dari orang tua untuk beternak sapi, dan akhirnya dikembangkan mulai dari kurang lebih 2 tahunan yang lalu. 2 tahunan yang lalu. Pelan-pelan insya Allah. Maka itu saya pun memberi pada saudaraku, intinya kita jangan takut kalau kita tidak punya, yang penting niat kita. Kita tidak punya modal, niat kita, insya Allah. Yang penting kita selalu hati-hati. Itu aja. Ini kita ke sapi-sapinya Pak, untuk boleh. Sistem penggemukannya di sini ini khusus penggemukan atau ada breeding juga ini Pak? Ini khusus penggemukan Mas. Tapi insya Allah rencana ke depan kalau ke breeding insya Allah pengen juga. Tapi kemarin kita nyoba branding itu kita suntikkan 1 ekor tuh ada 4 kali tidak jadi juga. Tidak jadi, susah juga branding itu. Jadi kedepannya insya Allah lah kita ingin nyoba lagi kalau kita siapkan tempatnya. Mungkin sementara saat ini cocokannya di penggemukan Pak ya. Penggemukan, kita sambil review sapinya. Kalau yang seperti ini dulunya belinya di umur berapa Pak ini? Ini kemarin kita beli kurang lebih umur sekitar 6-7 bulan Mas. 6-7 bulanan? Harga 17 juta dulu. Ini rata-rata bibitan mulai 17-an juta rata-rata. Rata-rata nggih. 17-an juta semuanya, dan kurang lebih di sini berapa bulan dirawat? Di sini kurang lebih sekitar 14 bulan sudah ada. 14 bulan sudah ada. Tapi kemarin pas waktu Idul Adha kemarin juga ngeluarin gitu sapinya Pak? Alhamdulillah Idul Adha kemarin terjual 51 ekor. 51 ekor. Baru awal penjualan pertama kali. Apalagi masih pemula Pak. Mudah-mudahan saya minta doa. Selain itu untuk keperluan semuanya. Harian misalkan ada jagal atau keperluan orang hajatan gitu juga boleh kan, Pak? Boleh. Suatu saat kalau ada yang perlu untuk memerlukan hajatan mantu kah atau sewune wong tua monggo. Nanti kita share nomornya boleh Pak nggih? Namanya Kandang Sumber Berkah. Kandang Sumber Berkah. Nanti kita share nomornya boleh Pak nggih? Masal. Nah, ini teman-teman. Berkah maju kena mundur kena. Maju kena mundur kena kata bapaknya. Nah, ini kalau berkah maju kena mundur kena. Ini kalau sistemnya di sini belinya itu memang sudah agak besar terus digemukkan gitu atau seperti apa Pak ini? Belum Mas. Saya justru kalau ingin mencari bibit namanya pemula kan pengen juga seperti kawan-kawan yang lain itu mempunyai sapi 1 ton, 1,5
1 ton lebih itu saya pengen, maka itu saya mulai didik bibitan itu mulai dari pedet umur 6 bulan itu karena kita mengejar kepuasan dari hati. Kalau kita beli besar tinggal ngisi daging membesarkan itu memang sangat gampang di pasar tuh kita beli, tapi kepuasan dari hati kita itu belum ada bagi saya gitu. Dan di sini untuk sistem pakannya kita juga boleh tahu Pak, untuk pakannya menggunakan apa saja Pak ini Pak? Kita sementara ini pakan menggunakan ampas ketela, gamblong, sama konsentrat lokalan, sama pellet racing. Sama pellet racing. Selain dicampur sikit sama ampas tahu. Ampas tahu itu paling 1 ekor cuma 1 kilo ya. 1 ekor 1 kilo. Dan juga untuk hijauannya sebagian ada kayak jagung gini. Pas kalau ada di lingkungan panen jagung ya kita ambil. Kalau pas tidak ada paling jerami. Paling jerami. Ini kapasitas berapa ekor Pak keseluruhan saat ini? Kapasitas kalau semuanya itu insya Allah kalau kita diberi sehat, beri kelancaran sama Allah itu 200 lebih ini Mas kapasitas kita Mas. Kapasitasnya. Tapi saat ini masih diisi berapa yang sekarang? Baru 43, kemarin sempat 47. 47 karena kita bertahap gitu ya. Masih kekurangan lahan dari untuk penanaman rumput. Sebagian kita kurangkan uang untuk pembelian sapi kita berikan untuk lahan rumput Mas. Nah ini comborannya seperti ini Pak ya, campurannya dicampur seperti ini, dicampur dulu gitu. Iya Mas, ini comboran untuk disiapkan besok pagi. Oh ini untuk besok pagi? Untuk besok pagi. Jadi malam kita rendam, besok pagi baru kita kasih makankan. Berarti yang dikasih makan comborannya yang sore hari ini tadinya tadi pagi, lepas pagi, direndam. Gitu Mas. Ini namanya pemula ini Mas. Iya lumayan lah sampai sana Pak ya, pojok nanti. Alhamdulillah lah. Jadi kalau pas makan ini ya senang. Nah ini sapinya menenangkan ketenangan kalau pensiun Mas. Rencana memang nanti full di sini di rumah di kampung halaman. Insya Allah nanti di Rejo, Kawadanan atau lebih tepatnya terkenal di luar Goranggareng Pak ya. Di Rejo Tawang. Oh Tawang. Goranggareng Rejo Tawang Toronadi Mas. Ke depan rencana memang untuk pengembangan sapi-sapinya di daerah sini Pak ya. Daerah sini di Rejo. Kalau yang terkenal dekat kita itu Sumber Celelek Mas. Oh Sumber Celelek itu yang tadi ya. Di arah barat sini tadi. Iya. Wah rakus-rakus makanya ini senang-senang kayaknya. Tadi sebelum ini sudah dikasih komboran gitu Pak ya? Udah Mas. Selain ini, selain untuk seratnya, selain untuk jagung, tebon jagung kayak gini itu menggunakan apa di sini? Jerami ya Mas. Jerami padi itu juga? Jerami padi. Dan juga mungkin rumputan pakcong dan lain sebagainya gitu? Rumput tuh masih terbatas Mas. Kadang dikasihkan 1 minggu habis, maka tuh kita masih perlu lahan. Kemarin alhamdulillah sudah dapat lahannya, tinggal menanamnya. Kita boleh ini Pak, sambil lihat ini bahannya untuk pakannya, gamblongnya dan lain sebagainya tadi. Nah teman-teman kita menuju ke pakannya. Gudang pakan. Ini udah lahap-lahap semuanya ini. Untuk sapi-sapinya lagi makan. Ini direndam di sini untuk pakan besok pagi. Kita menuju ke Insya Allah kalau balik kampung kita pun pengen membantu para petani Mas. Siapa yang punya pengen usaha sapi ya kita support. Kalau yang sini non Pak, ini untuk pengembangan semi bengkel gitu, kecilan gitu. Nanti. Yang ini, yang deretan sini ini. Ini untuk posisi sapinya. Mas. Di bengkel sapi intinya didandani supaya bagus gitu. Cari sapi yang kurus-kurus, jadi kita masukkan, kita pergemukkan gitu. Cuman yang sini kelasnya di atas yang inilah intinya gitu. Oke teman-teman, ini semuanya tapi untuk konsep pakannya sama Pak? Sama Mas. Pak? Sama. Siap. Nah ini teman-teman kita pakannya. Nah ini yang ditutup ini? Gamblong. Nah ini gamblong Mas. Oh gamblong itu ampas ketela itu Pak ampas ketela. Teman-teman. Maka tuh kita punya konsep kosnya seirit-iritnya, tapi hasilnya itu kalau bisa semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin Jadi kalau segala usaha tidak kita perhitungkan, namanya usaha harus pandai menghitungkan Mas. Jadi makanan kita cukup gamblong seperti ini. Cukup ini Pak gamblong, dicampur konsentrat lokal sama pellet racing, udah itu ya. Pellet racingnya boleh
Boleh, lihat boleh, juga ya, Pak. Mas. Ya, siap. Ini tuh teman-teman stok pakannya di Sumber Berkah Farm tadi Pak ya. Iya, Sumber Berkah Farm. Farm, Pak Parno Pentol. Nanti kita nomor teleponnya kita cantumkan. Nah, ini Mas. Ini pelet racingnya ya. Nah, ini pelet racing kita Mas. Jadi kalau ada saudara yang peternakan sapi pengen nempel ke tempat kita boleh. Oh, nggih. Harganya sekalian atau nanti harganya di belakang ya di sini. Nggih, siap. Nanti di sini ndak kita membantu, ndak mungkin lah kita terlalu menekan, kasihan juga. Nggih. Nggih, nanti bisa japri-japri langsung saja. Kalau untuk konsentratnya kurang lebih seperti ini Pak nggih. Ini buatan lokal. Ini lokal. Dan pemberiannya ini dicampur jadik jatuh. Tadi direndam itu, kalau pemberian pagi direndamnya sore, kalau pemberian sore rendamnya pagi. Pagi ya. Gitu terus Mas, continue. Jadi maka itu yang penting kita namanya usaha merintis harus kesabaran. Kemarin kita pun cepat diuji. Pertama kita merintis, memasukkan bibit itu pernah kita mati itu sampai 10 ekor. 10 ekor Pak? 10 ekor totalan semua. Tapi alhamdulillah kita tidak mudah menyerah lah, namanya usaha. Semua yang apa kita punya itu cuma milik Allah. Kita serahkan ya pada Allah. Kalau memang Allah menitipkan rezeki pada kita, insya Allah. Kalau Allah memang tidak akan menitipkan ke kita, itu Allahu alam. Dah itu ya prinsip saya hidup. Dikejar pun pakai naik jet, naik F1 enggak bakal bisa Pak ya. Enggak bisa. Ini kasarannya kalau memang sudah rezeki, yang penting kita niat usaha, yakin, pasrah, udah itu ya. Semuanya Allah yang punya. Ini cuma sekedar titipan ya. Pak. Tidak kita punya hak sepenuhnya, hak milik belum tentu. Karena kita cuma perantara aja. Ini luar biasa sekali perjalanan dari Pak Parno Pentol ya. Itu dari dulunya awalnya merantau ke Kalimantan, dan sewu Pak sepeser pun tidak ada uang kasarannya Pak ya. Iya, maka itu kita pun menyepot adik-adik, jangan takut kita ndak punya. Yang penting kita punya niat. Ingat pada Allah, insya Allah lah selalu dibukakan jalan kita. Maka itu kalau dalam arti hati kecil saya, orang yang kaya dari orang tua itu belum jadi kebahagiaan hati saya. Itu tapi namanya manusia kan beda-beda Mas. Tapi kalau bisa ya tunjukkan bahwa kita itu hidup ini selalu diberi kelengkapan sama Allah. Apa lengkapnya? Tangan, kaki, otak, mata, alhamdulillah. Itu ya kita selalu bersyukurnya. Jadi kalau gitu masih ada, cukup insya Allah lah. Yang penting punya niat untuk berusaha. Siap Pak. Dan nanti untuk sistem penjualannya di sini kita kembali ke sapinya itu jogrok itu atau timbang Pak Parno? Kemarin jogrok Mas. Nanti insya Allah lepas ini Idul Adha kita siapkan timbangan. Siapkan timbangan Pak. Yang besar timbangan kita timbang, jogrok. Selalu kita ngikut ya. Siap. Nah, kita pun awal mula itu takut Mas nanti posisi, nanti laku tadak semua ini itu banyak orang bertanya. Namanya kita niat bismillah. Soal laku ndak itu hanya Allah semua. Tapi alhamdulillah begitu Idul Adha tambah kita agak kekurangan kemarin nyiapkan Mas. Agak nolak. Nolak ya. Persiapan kita belum penuh. Tapi rata-rata kita harus bisa nyiapkan antara harga 22-23, di bawah 30 lah intinya. Itu yang banyak. Ekonomisan yang dulu gitu Pak ya. Kalau posisi yang laku di atas 30 juta itu kemarin termasuk pengusaha Mas yang ngambil. Ada banyak juga Pak Pengusaha alhamdulillah dari Ponorogo, dari Sidoarjo, dari Magetan Ramanan, Mauspati alhamdulillah datang. Tapi kita nggak tahu itu orang jauh tahu-tahu di sini karena kita saudara banyak juga, teman-teman banyak. Jadi namanya rezeki itu Allah yang ngatur, yang menunjukkan itu hanya Allah yang membukakan hati mereka semua tuh. Kita tidak punya pikiran orang sana sini jauh datang. Tahu-tahu sudah datang gitu aja Pak ya. Memang dibukakan pintu hatinya untuk bertransaksi membeli sapi-sapi di kandang Sumber Berkah Farm dari Pak Parno Pentol ini.
Baik Pak Parno, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi untuk memicu semangat pemuda-pemuda Indonesia. Maka itu saya berpesan kepada saudara-saudaraku semua, meskipun mereka namanya kita hidup di dunia itu belum tentu kita itu selalu bersih, dalam arti perilaku kita baik semua. Tapi kita jangan selalu menyepelekan orang yang tidak baik. Karena kita dibesarkan dari orang yang tidak baik. Belum tentu orang baik akan baik seperti orang yang di lapangan. Seperti contoh pemabuk, peminum. Belum tentu jiwa saya itu orang jelek, tidak akan jelek selamanya. Insya Allah kalau mereka akan dibuka hatinya, akan terbuka, insya Allah akan sadar. Maka itu kita yang punya ilmu, marilah kita ajak teman-teman kita semua untuk menuju jalan yang baik. Dalam arti semua jalan itu baik, tapi jalan di jalan Allah. Kalau kita dalam arti belum dituntun keimanan, kita masih berat rasanya. Tapi insya Allah selalu ingat, saya tetap, meskipun saya belum bisa meninggalkan sepenuhnya dalam arti 100%, katakan orang ngomong, masih saya sisakan 95% untuk saudara-saudara saya yang hidupnya dalam arti di jalanan kecil saya tidak akan lupakan mereka. Itu tetap teman saya yang nomor 1. Maka itulah namanya kita hidup masih serba kekurangan. Terus terang saya di situ. Jadi kita dalam arti prinsip saya yang penting saya masih beriman, dalam arti kita masih di jalan Allah tapi belum sempurna. Namanya manusia tidak akan sempurna. Siap. Hanya Allah yang sempurna. Itu aja. Terima kasih banyak. Kita garis bawahi sedikit Pak ya. Ini tadi intinya adalah lebih baik mantan preman jalanan daripada mantan orang beriman gitu Pak ya. Kita bisa dikatakan seperti itu kurang lebihnya Pak Parno. Karena kita jiwa kalau orang jalanan dalam arti untuk berbohong itu takut sama hati sama diri kita Mas. Kalau kita pernah hidup di bawah loh. Tapi kalau maaf, orang yang udah biasa berada, kesombongan itu pasti ada. Maka itu saya berpesan, apapun yang dititipkan semua pada diri kita, terutama untuk diri saya, itu belum hak milik kita Mas. Suatu saat kita sewaktu-waktu dipanggil Allah, apakah harta benda kita dibawakan? Kan tidak akan dibawakan. Maka itu prinsip saya hidup, saya ingin meninggalkan sejarah dan akan mencari sejarah. Itu aja. Siap, terima kasih banyak Pak Parno Pendal. Mungkin kita bisa ketemu lagi di Negara Sapi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Semoga peternakan di Sumber Berkah Farm ini menjadi semakin jaya di udara dan juga semakin berkah sesuai dengan namanya, dan juga para peternak semuanya. Amin. Sapinya semakin tambah berkah, tambah lemu-lemu, tambah bahagia hatinya. Dari negara Indonesia, Negara Sapi undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.